Ya, assalamualaikum Sobat Healing. Kita di sini lagi ada di areal persawahan daerah Wolo. Namanya Geladak, Kandang Geladak ya. Kandang Geladak. Ini kebetulan kita ketemu dengan pemiliknya atau penggarap lahannya. Namanya Mas Kukuh. Mas Kukuh siapa ya namanya lengkapnya ya? Kukuh Dian Saputro. Kukuh Dian Saputro. Kita ada di saungnya ini, kalau bahasa kalau kita lagi makan, tapi kalau di sini kita ada di kandang geladak. Ini satu tempat bisa untuk layah-layah dan bisa untuk tiduran atau untuk istirahat bagi para petani yang ada di sekitar sawah. Nah, kita kebetulan tadi sudah muter-muter di areal sini. Kita mau tanya-tanya tentang yang ada di sini dengan Mas Kukuh ya ini ya. Mau tanya-tanya dulu Mas Kukuh ya, nggak apa ya? Nggih. Senambi ngopi. Mulai kapan Mas nanam ini? Nanam apa namanya? Nanam kelapa ini. Kelapa ini, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, sarapan seadanya, buah cukup, alhamdulillah. Menanggapi pertanyaan dari Pak Nam tentang sejak kapan konsep ini dibuat. Saya punya konsep ini dari 1 tahun yang lalu. Tepatnya awal bulan Juli saya menanam kelapa. Kenapa saya memilih kelapa? Ya. Terus terang saya itu sedikit bosen karena terdikte oleh birokrasi. Wah, seru sih kita ya. Kenapa? Karena sekarang petani itu pupuknya sulit. Ya. Dari kesulitan pupuk itu dimainkan oleh oknum-oknum broker menjadi mahal. Ya. Tapi tetap ada pupuk, alhamdulillah. Nah, saya berinisiatif nanam kelapa karena kelapa tidak butuh pupuk majemuk atau pupuk instan, pupuk kimia. Jadi nanam kelapa itu konsep yang saya ingat dari orang-orang terdahulu bahasanya. Ya. Tanam sekali untuk seumur hidup. Nah, konsep itu mau saya tembus, insya Allah semoga tercapai. Jenis apa lagi Pak? Jenis apa kelapanya ini ya, Mas Kukuh? Kalau untuk jenis kelapa varietas itu namanya kelapa genjah entok. Genjah entok. Nah, itu informasi pendek ya? Pendek. Itu nanti 4 tahun insya Allah sudah mulai panen. Saya mendapatkan inisiasi kelapa jenis ini ya sebetulnya awalnya saya buta informasi. Tapi alhamdulillah saya punya teman di Pangandaran. Dia termasuk sudah sukses di perkebunan kelapa dan alhamdulillah cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Selain kelapa enak sih kelapa kopior Mas ya? Ya ada sebagian ya. Itu kan cuma untuk suguhan tamu. 5 pohon kelapa kopior, 5 pohon kelapa wulung itu hanya untuk suguhan tamu-tamu yang main. Total jumlah berapa tadi Mas? Total semua 124 pohon. 124. Wah, oke. Kalau luas arealnya sawah nih? Luas wilayahnya kurang lebihnya di 6.000 meter, ya setengah hektar lah. Wah, mantap ya. Hampir sebau. Rencana selain pohon kelapa ini tanam apa lagi? Karena kan kayaknya ini ada saluran-saluran perawan-perawan ini ya. Nah, untuk pemanfaatan lahan, karena kita juga butuh produksi harian, sedangkan kelapa juga masih menunggu di 2 tahun 3 tahun berikutnya. Tumpang sari ya, saya tumpang sari ada nanti sementara ini 1 minggu kemudian nanti tanamnya bawang merah. Bawang merah. Seperti itu. Menunggu sampai nanti sudah produksi untuk kelapa, nanti bisa dikasih alternatif yang lain. Konsep-konsep seperti ternak domba umbaran. Syukur-syukur nanti bisa dapatkan izin di BKSDA, izin penangkaran rusa, insya Allah. Gitu. Ya, harapan ke depan setelah nanti nanam ini gimana Mas? Dari mulai mungkin ke masyarakat, ke pertanian sekitarnya, mungkin apa mau depannya bisa meniru atau gimana? Semoga ini bisa menjadi kecukupan bagi saya pribadi. Hasilnya nanti sama halnya ilmu ini menjadi kebermanfaatan untuk petani sekelilingnya ketika mereka berminat. Gitu. Paling tidak menjadi manfaat, kita bantu mereka dalam edukasi, tidak hanya di presentasi. Presentasi itu mudah, edukasi tentang konsep, tentang nanti potensial, tentang apalagi potensi dan skill kemampuan itu
harus kita pantau ketika ada yang mulai tertarik. Jadi rencananya nanti mungkin kalau udah mulai berbuah mungkin bisa diajak anak-anak mungkin ya untuk lihat itu ya, mungkin atau mungkin ada studi kunjungan dari beberapa pihak mungkin itu ya. Alhamdulillah nanti bisa kalau sampai ke situ, karena kita tidak menutup ketika semua tamu pun bisa rawuh hadir di sini, apalagi untuk bab edukasi. Ada pendampingan dari dinas terkait? Sementara belum, tapi misalkan ada dinas terkait ingin sowan ya silahkan. Nah nanti kan bisa saling sharing kebutuhan, kolaborasi. Syukur petani bisa dibantu, dinas itu termasuk kan ya umarok ya kan. Seharusnya mereka yang menjadi kebermanfaatan, tidak mengambil manfaat. Pak Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan yang ada di Grobogan, ini ada di wilayah Wolo nih ya. Selatan Wolo itu ada potensi kelapa endok yang sudah dicanangkan oleh Mas Kukuh. Barangkali nanti bisa dapat diberikan kemudahan untuk ke depannya. Sudah 1 tahun ini Pak. Gitu ya Pak ya, Mas Kukuh ada mau sampaikan lagi Mas Kukuh? Selain itu cukup ya. Yang penting kemandirian petani nanti. Ya, harapannya kemandirian petani. Saya tanya kepada Mas Kukuh. Oh ada salah satu gimana Mas? Apa nggak diprotes petani sekitar Pak? Soalnya kan wilayah ini terus otomatis menutupi lahan sawah sampingnya seperti itu. Nah itu cikal bakalnya kok disetujui oleh pihak pedesaan seperti gimana? Itu kita sudah pelajari, terutama saya. jadi orang itu harus ibaratnya melangkah 10 kali pun harus dipelajari sebelum melangkah pertama. Saya awal-awal ingin menanam kelapa itu sudah mendatangi kepala desa. Jadi di kantor kepala desa saya sudah pamit oleh umarok yang berkewenangan. Saya sampaikan bahwa saya ingin membuat konsep perkebunan dengan alih fungsi dari lahan pertanian padi menjadi kebun kelapa. Itu saya sampaikan, saya presentasikan di desa, disaksikan oleh Babin Kamtipmas juga dari kepolisian Polsek Sektor Penawangan. Sudah saya presentasikan, dan tetangga-tetangga sawah pun semua sudah saya pamiti bahwa saya ingin menanam kelapa, dan alhamdulillah mereka ridho. Dan semoga insya Allah menjadi berkah dan menjadi kebermanfaatan untuk lingkungan sekitar. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, seperti itu ya percakapan kita dengan Mas Kukuh. Semoga saja menginspirasi kalian para pemuda dan sobat healing semuanya yang menonton channel ini ya. Demikian dari kami. Kita lanjutkan ke jalan-jalan berikutnya. Kalau kalian setuju, suka dan menyukai video ini, silahkan like, komen, dan subscribe ya, dan sebarkan ke beberapa teman kalian ataupun saudara-saudara. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya aku nak tak kira apa. Kalau kalian nutupi nganu taplak wau nopo lah. Enten doyan iwak ya kepepet ya lawe goreng utawa menduan ya. Nah, kayak disut kayak enak nih mangane iki lah. Sik. Ya aku Mas disut barang. Yo lagi. Nggih sing disut. Kira itu tujuannya ngesut Sampingan resik-resik kuwi lah. Alah mboten apa. Ampun, resik-resik bakal sing resik-resik mawon dokumentasi ki sing apik-apik. Nah, ngoten. Apa anane iki lho. ini pahane Pak Nganji, keren sih. Pak Kelinci. Mantap. Pale. Kelinci wae pale iki lah. Iya, kunci nang. Kelinci lah. Lu kelinci lagi. Menu radikal ini. Menu radikal ya. Kelinci. Sambel, tempe, Tomat. mana apa kuwi jenenge? Lapone ngenteni setahun neh. Sik. Aduh. Astagfirullah. Pak, kita wis satu malam membawa. Lah ketok. Graji yang kayak naglek. Iya. Engko tak bang. Oke. Tutupan topi ya Mas. Oh biasanya nggih, kalau peden nganggo topi mesti kejeduk. Biasa. Ayo marem sing pahal sih. Gedean. Gedean. Ini kayak ayam, Pak.
memang tak rubah men rapati anu beda di rica rada do. Iya. Kayak kelinci. Kelinci diapain Mbak? Goreng. Goreng. Tapi biasanya atos aku. Karena yang ngejar waktu juga wong bakdo medun kok langgar kalau potong, kalau rebus, kalau tinggal ke sawah. Lah aku teko kono mbak enteni sik dilu. Lah lapo ngono. Goreng Iya, iwak Bro. ngono ya lagi ya. Wah, Ketok gak lur? siap aku. Ya ngene ketok. Apa iki? Apa iki, Pak? Paha kelinci, Paha gitu, paha kelinci lho. paha depan. Paha depan. Bukan kambing depan ya, tapi paha kelinci depan. Pak Ali wes menikmati makannya. Bismillah. Bismillah, mantap. Empuk. Sensasinya beda kelinci kalau goreng. Wah, enak digoreng, Mas. Gak pasti enak nih. Tapi dia ini aku ya rada enek ya, pas bengi-bengi ya. Namun Kata enak sih model ngono iki kakean atau enak ngono ya. Kelinci ya. mungkin yang terbiasa. Sebenarnya Kalau nak dolan breaking meneh kelinci terus. Oh, cek nunggu sekolah anak. Dan nanti nak ternak kula berhasil ana domba ana kelinci tak stoke. Buta ngur moro nyekel gede ya. Entek. Cukup mboten saged ngetak ya. Saya kelinci itu 1 tahun yang lalu paling rezeki namanya kandang. Hanya 3 ekor indukan, dorosan. Sampai sekarang itu hasilnya sudah untuk Brigas itu mendapatkan uang hampir 2 juta. Kelincinya sekarang populasinya masih 30 lagi. ngono sing ndak mara toko kelinci Mas ngono lah. Iya. Iya, dia datang sendiri. Udah dibeleh. Udah dipotong, canom-nom. Berarti pas tahun baru nean ngono. Pokoknya kalau 2 itu 150 kok. Sekarang tak stop, main produksi dulu. Kita sudah di atas 30 baru saya kurangi. Anak kalian rada santai nah, kamu berdiri kan kita tak mikir kalian. Nek malu terkuku lo bakar sawah. Nah, kan lagi perkutut. Dia pertukaran cilik kan membosake betul. Terus. Tapi nanti suatu saat ketika putus tuh banyak pasti menghama, Pak. Menjadi hama kanggo petani. Nak wayah nyebar wineh ngoten ya. Apa Pangan malam. apa yang mangan? Lalu itu terkukur mangani bak pari, sebaran pari. Iya, tapi nek maksudnya nek perkutut lho maksudnya. Podo kan? Dia satu jenis kan? Satu keluarga. Mas aku kan ya urung tahu lah maksudnya perkutut nih urung tahu. Lah kan arung akeh. Biasanya kan rata-rata kan peking gitu sih. Nak pakai kan taring adat. Nak mana cukup berkutut nyebar wineh. Peking enggak nang gede. Oh iya, ono wineh. Wineh lagi awakmu lagi nyebar itu mbok Iya, tinggal iya. mulai. Bakal Itu tuh mau peking. Malah. Lah niki lho sekolah malah ndak mau. Gak entak aku masa beli mana-mana dah malah. Pak Anton nanti Japri pengen dolan. Dolan Pak, sekalian kok tak tumbas digane kayak 10 biji ya. Di cawusan sawah. Bojoku ming SMS Mbak Nur lho. Mbak, nang nenggon sawahe Pak Kukuh. Aku wis menyang Klaten. Kapan-kapan wae ya. Rumahannya kan iki ora adoh tapi. Nah, camping-camping ini bojoku seneng. Wong Magelang.
Itu ini mau makan udah. Ngomong ya. Apa? Udah mandang-mandang ini. Bosan kan? Nggak berjauhan nanti Pak. Jalan rumah Pak, nang pondok terus Pak. Tadi metu Kalau sampean ki awet SMP ning mondok teng Sambung. Pak. Cukup. Jadi bisa sampai Sambung itu pripun sing beto? Ya mbiyen kakak kelasnya daerah kono kan tanggone ana sing mondok kono. Oh. Dia narik itu dah. Narik terus gede. Denen terus adik-adik kelas. Biasa tuh sak kampung Mas rata-rata do mondok kono. Hampir 90% lah. Mas ra mondok malah aneh justru. Wah, tak kampungnya ana sing ra mondok malah justru aneh. Anggapane wong kono. Ayo, lo nak diceritani Yai Fahmi udah mondok wis telat ngira. So dadi seperti itu lho nak kanggo ya luar sebenarnya wong nyat tenan ya, gampang ya. Panang. Padahal kan dia sak kelas umur 17 18 baru masuk pondok kan? Taraf SMP kan kira. SMA. SMP rek. Balik umur cilik-cilik rek. Enggak maksud wonge lho, maksud nek SMP cuma berarti metu Enggak sekolah, SMA. enggak sekolah. Akhirnya metu SMA langsung kelas dulu. Wis sak wargane mondok kabeh. Ya akhirnya teng Sambung dalan kan? Dan tua kan Mas PS. Terus Pak Fahmi. Kayak biasa. Kesamaan ini Sambung berarti Pak Nam. Sipil biasa. Ketemu ke. Kalau keluarga lu buka kan? Ji, sing kula critakno sampean. Saya sama Muhammad ya, sama sampean sinten namanya? Sulis po puput ya. Sinten namanya? Cuplis. Anu, Saum dari sampean saya kangen sama tahun. Si lemu gede, mabukan ya. anu. Beli Apa? puput. Puput kok sulis nih. Apa? Apa ya? Bengkel. Wong di SMA ini kecapian. Wong kelas 3 kono kasih di wong bedel. Yo kan tok adikku terus kan nyimpen sama Bu. Nukonan cepet sih lo. Apa? Gak Pak. Oh, sampe. Tolong deh. Gak Isi wong lemu. Gede. Uut nih guys, nawa uut nih. Cepet sih mah. Terus Pak. Ayan. Selesai. Selesai aja. Mobilnya hangat Pak Nam. Terus sebenarnya kan terus piye? Pak tambah panas. Ya mak, ya tapi lega kan. Gak bani es mbak Imun ya? Ayo, tetap. Oke. Wis tawar. Lah dereng anune mari masih dereng dilebetne. Ah, enak banyak putih. Nanti kalau Ji, aku pengen nandur padi basmati terus panjang-panjang. Dipangan dhewe nak Wong perang. biasa wong India wi. Semate wi dah. Beli. Kuwi nak ayo. Oh, masih mawon lho, Bang. Biasa mau. Ayo mawon empuk. Mawon empuk hari Iya, ini. tapi ki berasnya ki toh suci-suci tuh ngono. Ini berasnya wong India, beras sepati jenenge. Kuwi lumayan mahal sekilone cara we tuku sak 5 kilo kuwi meh nyampe 1. Kayak mendingan nandur dhewe. Ya maksudnya nek cara ki pengen ngene ki 100 gitu. Per Tandur kilo ki meh kalan iki nek 15.000 ke 20.000 ngono. Mbok tandur sih Lumayan mahal. Kuwi asli India apa Pakistan ki? Wadah karunge ki nganu kain. Ya. Kain wadahe nak dol-dolan nang Indonesia nang luar India Pakistan ki nganune ki kain. Karo kene kadut man biyen. Iya kadut. Emang nyimpen gabah, nyimpen beras yang apik kan no kadut. Gak cepet col gabah ya gak beseng. Jadi pangan bubuk. Nak bubuk mesti ini gak beseng lho. Mampu. Gabah nak nosak suwe. Setahun ya wis lah getem beras ya. Mula zaman Pak Akur dono buluk. Zaman Mbah Harto buluk kuwi ora tuku beras ngene tengkulak.
tuku beras dari desa unit. Mulai ana KUD. KUD iki kon kolaan gabah sak akeh nang desa dimodali masuknya ke Bulog. Masuk ke Bulog penyimpanan itu bentuk gabah dan tidak diwadahi karung. Sok gudang. Udah dekat. Iya kan. Pak Kukuh gak ketok. Suarane ketok. Mulai dulu Bulog kuwi nyimpennya gabah ngono lho. Lah nek Geser saiki Bulog tukune nang ngene tukang pula. Iya, gak iso ngatur go kira Pak Nam. Nah, Bulog nyimpennya gabah apa setahun pun beras nggak rusak. Akan. Dan itu salah satu fungsinya subsidi beras. Ya mundur ya. Zaman urung suplanto, lah saiki kan akeh planto, beda. Kuwi nak masak beras cepati. Mahamu ya enggak santan kayak medengan. Iya. Campur. Uduk nih ya. Heeh. Iwake Wah, kelinci langsung kena blok. Cocok kok ya. wis pokoke ngono to. Sempatkan lagi berarti. Nasi kebuli yo. Nah, Pesta nasi kebuli. Santan kayak kunir lu wah. Mau sawah ya, cocok iki. Panen ngarep. Apa yang kalian anu kelinci. Kan biasanya kan kambing. Heeh. Itu nak kabeh sampe mangan sapa kabeh nek dilano sawah mah tong telu. Ya rantai. Ya ini tonggo sawah. Sampean ape kepengin pas WP kambing umpamane ya sampean kudune ya sangka majelis sampean nek pengen rencana ape camping kae ditekakno sik wong pira wong 15 Tapi Purwodadi sajian menu kebuli sudah banyak ya. akeh. Tapi belum terlalu viral. Ya karena nggak mampu. Nah, wedhus siji kan ya jarang sing mampu kuwi mung perkarane, Pak. Nah sing cepatnya nasi kebuli kuwi proporsi ana apa enggak harus satu enggak. Jadi kayak ayam umpamane apa kambing ya cuman sitok tok kayak paha awake dhewe ini paha atas paha bawah. Nah, yang ngumpulno kota. Tapi nak Enggak, wis dhewe iso sak nampan ngono dhewe iso untuk mak porsinya dhewe ini iso. wah iya Pak ya. Gede. Kode-kode itu aku tahu tuh Pak. Nang kono kan bosen di masakan hotel desa tuku coba. Bosnya kita guman lu ngono sak porsi kita turah kok. Sampai nama kono entek dhewe. Entek dhewe ya. Aku tuh bojoku turah ya. Sampean sekitar Mekah nak sing satu porsi kangge ngene, sampean berdua turah. Turah. Nggih. Nah, kono entek dhewe iki. Entek. Aku nak ngomong jenenge apa prospeke nganu ngono kuwi nek sing Apa usose dawa-dawa kono lho ya. kan modele kan nampan to, Bang. Modele kan nampan-nampanan. Ana piring cilik semene iki to rada gedhe ngono. Nah, aku nak sak ngerti porsi. Nak ngerti nang media sosial wong Arab rada kumpul man-man. Lawa dengan seguitunya ini umur wong 6 yang entek lho. Entek. Kowe males dino pisan piye ya? Wong Arab mangan sego, Bang. Cuman nek kuwi. Awan gak tau mangan sego. Esuk awan sore gak tau mangan sego. Namanya apa? Mangane roti. Roti kobus, roti sambusa ngono kuwi. Harapannya Pak. Harapannya pas ning plastik kelar masjid ada kan ono. Kelar plastik dulu ya semua makin roti plak kayak yogurt. Mbek teh enggak. Sampeyan yogurt nek sing anu nek sing labane nek mboten kulino nggih. Kados mriki niku napa? Sing fermentasi apa jenenge Bang? Yogurt anu Yakult. Tapi sing kono sing kono kan Yakult kan kental. Tapi sing ngene kan cair. Kono ki model kok colekan ki lho, Bang. Ngono kuwi. Kayak selai tapi Nggo mangan. Nggo mangan roti. Lah nek sing laban kuwi modele kayak susu Yakult kuwi tapi rasane ki kecing-kecing. tapi gak rasane. Memang betul nanti rasane. Sampai nak mimi napa? Sing susu laban magang gak gratis. Ya kak aku sing anu bayar ongkos perjalanan tok. Totalan paling tak 1000 piro. Menyang mulai wisan kuwi tapi kan kula turune teng lokasi jalur sing arah Ajiyah. Jadi sing arah sumur jam-jam niku kan enten terowongan. Niku sing lurus. Ora nek mereka kan kanan kiri napa? Kita kelane kan bingung. Niku sing arah jam-jam niku sing 12 niku sing Pentokan Ajiyah sing arah Ajeng. Kami buka dengan macam potong sebelah itu bisa berbetan bisa juga. Cara saya nak digoreng ya Ci. Enggak betul. Agak kecap kan? Betulnya dikecap. Langsung cuci tangan. Langsung aja. Oke. Gak mulai konten. Tabuknya kok. Agak Wah,
Cuci tangan dulu. Coba sabun Pak. Oh, kita makan dulu ya. Wah, tangan itu. Mama lemu diwale gitu untuk ketak apa ya. Itu sawah itu dibuat rumah kedua lebih nyaman. Bang, anu sebentar. Ya, kayak saya satu nih kumpul sampah yang tambah modern dong. Dikasih rek. Oke, gini. Ini kemajuan ini. Karena yang nanti tiba ini nggak ada hujan, bisa 2 hari 2 malam ya. Kemarin 300 meter ini. Nah, ini kan cukup sehari 5 jam selesai. Pulang 5 liter.